Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geriadi Sinabila dengan NIM 138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam di Spanyol. Nah, yang pertama itu ada masuknya Islam. Jadi, Islam masuk Spanyol pada masa Khalifah Walid 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dinasti Umayyah. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara. Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gotik yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. 3 tokoh penting dalam ekspansi ke Spanyol yaitu Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Kemudian ada perkembangan Islam. Islam di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun dan puncaknya pada saat kepemimpinan Abdurrahman III. Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di Spanyol, yaitu dalam bidang sains, fiqh, filsafat, kesenian, dan sastra. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak pada bangkitnya Renaissance dunia Barat pada abad pertengahan. Kerajaan Granada di bawah dinasti Bani Ahmar merupakan penguasa terakhir Islam Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmad sebelum dikalahkan oleh Kristen pada tahun 1492 Masehi. Nah, pada periode pertama, tahun 710 sampai 755 Masehi. Spanyol di bawah pemerintah dinasti Umayyah yang berkuasa di Baghdad dan dipimpin seorang yang bergelar Amir atau Gubernur. Terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun karena sering terjadi perang saudara. Nah, datangnya Abdul Al-Rahman Al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi menjadi tanda berakhirnya periode pertama. Nah, yang periode kedua, periode ini dipimpin oleh seorang amir yang berasal dari keturunan Bani Umayyah, menjadi tanda munculnya dinasti Umayyah yang baru di Spanyol. Yang pertama itu ada Abdurrahman I tahun 756 sampai 758 Masehi. Yang kedua ada Hisham I tahun 788 sampai 796. Yang ketiga ada Hakam I tahun 796 sampai 822. Yang keempat ada Abdurrahman II tahun 822 sampai 852. Tahun kelima ada Muhammad I tahun 852 sampai 886 Masehi. Yang keenam ada Munzir tahun 886 sampai 888 Masehi. Yang ketujuh ada Abdullah tahun 888 sampai 912 Masehi. Nah, selanjutnya ada periode ketiga. Jadi, di bawah pemerintahan seseorang pimpinan yang bergelar khalifah setelah kematian Khalifah Al-Muqtadir atau dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini mulai terdapat 2 khalifah pada saat yang bersamaan dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Periode ini di Spanyol terdapat 4 khalifah, yaitu yang pertama ada Abdurrahman Al-Nasir Lidinillah tahun 912 sampai 961 Masehi. Yang kedua ada Hakam II tahun 961 sampai 976 Masehi. Yang ketiga ada Hisham II tahun 976 Masehi.
Yang keempat ada Muhammad II bin Abi Amir atau Hajib al-Mansur tahun 976 sampai 1009 Masehi. Nah, yang periode keempat tahun 1009 sampai 1492 Masehi, munculnya Muluk al-Tawaif atau negara-negara kecil di daerah provinsi yang terbebas dari pemerintah khalifah di Cordova seperti Seville, Toledo, dan sebagainya. Nah, khalifah dinasti Umayyah itu ada 7. Yang pertama ada Sulaiman tahun 1009 sampai 1010 Masehi. Yang kedua ada Hisham II tahun 1010 sampai 1013 Masehi. Yang ketiga ada Sulaiman tahun 1013 sampai 1016 Masehi. Yang keempat ada Abdurrahman IV tahun 1018 Masehi. Yang kelima ada Abdurrahman V tahun 1023 Masehi. Yang keenam ada Muhammad III tahun 1023 sampai 1025 Masehi. Yang ketujuh ada Hisham III tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Selanjutnya ada kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi penguasa mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman al-Rahman al-Dakhil, Abdurrahman al-Rahman Wasid, dan Abdurrahman al-Rahman al-Nasir. Penguasa seperti Muhammad bin Abdurrahman al-Rahim dan Al-Hakam II al-Muntasir mempelopori kegiatan ilmiah. Penguasa menegakkan toleransi beragama terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Kesetaraan budaya Islam di tengah persaingan Abbasiyah Baghdad dan Umayyah di Spanyol, tapi para ilmuwan bebas melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Kemudian ada filsafat. Atas inisiatif Al-Hakam II tahun 961 sampai 976 Masehi, karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Nah, Abu Bakar Muhammad bin al-Sayyih yang dikenal dengan Ibn Bajjah dan Abu Bakar Ibn Tufail serta pengikut Aristoteles yang terbebas di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibn Rushd dari Cordova. Kemudian ada sains. Dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Nah, Abbas bin Farnas termasuk dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama menemukan perbuatan kaca dari batu. Kemudian Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Kemudian ada Ibrahim bin Yahya al-Nasakh terkenal dalam ilmu astronomi. Kemudian ada sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi terdapat Ibn Jubair dari Valencia tahun 1145 sampai 1228 Masehi, menulis tentang negeri-negeri dalam Muslim, Mediterania, dan Sisila. Ibn Battutah dari Tengir tahun 1304 sampai 1377 Masehi mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Selanjutnya ada Ibn al-Khatib tahun 1317 sampai 1374 Masehi menyusun riwayat Granada. Selanjutnya Ibnu Khaldun dari Tunis
tetapi tinggal di Spanyol adalah perumus filsafat sejarah. Kemudian ada fikih. Spanyol Islam adalah penganut mazhab Maliki yang memperkenalkan pertama kali adalah Ziyad ibn Abd al-Rahman. Selanjutnya, Hisyam I mendorong para pencari ilmu agar melakukan perjalanan ke Madinah guna mempelajari ajaran-ajaran mazhab Maliki. Kitab Al-Muwatta yang ditulis Imam Malik disalin dan disebarluaskan ke seluruh wilayah kekuasaan. Selanjutnya, musik dan kesenian. Tokoh-tokoh pujangga Khalifah Abdurrahman I antara Abi al-Mutasya, Syekh Abu Musa Hawari, Isa bin Dinar, Yahya bin Yahya, dan Said bin Hasan. Nah, selanjutnya Al-Hasan bin Nafi Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan perjamuan Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Selanjutnya ada arsitektur. Islam di Spanyol meninggalkan prestasi dalam bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Kota Cordova dijadikan Al-Dakhil sebagai ibu kota negara. Air dibersihkan dialirkan dari danau pegunungan. Air danau itu dialirkan melalui pipa-pipa ke istana dan rumah-rumah penduduk, juga melalui parit-parit dialirkan ke kolam-kolam dan lahan-lahan pertanian. Di kota Cordova terdapat 491 masjid yang dikenal adalah Masjid Cordova, masjid paling besar dan paling indah pada masanya. Istana Al-Hamrohan di Granda yang megah yang dikelilingi taman-taman yang indah. Selanjutnya ada faktor kemunduran. Yang pertama ada konflik sesama muslim, yang kedua ada konflik Islam dan Kristen, yang ketiga tidak adanya ideologi pemersatu, yang keempat kesulitan ekonomi, yang kelima letak geografis yang terpencil, dan yang keenam tidak jelasnya sistem peralihan pemerintahan. Selanjutnya ada gerakan Averroes. Ibnu Rushd telah berhasil melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir dengan mengulas pemikiran Aristoteles. Demikian besar pengaruhnya ke Eropa hingga timbul gerakan Averroisme atau Ibnu Rushdisme yang menganut kebebasan berpikir. Gerakan Averroisme di Eropa telah melahirkan gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Buku-buku Ibnu Rushd dicetak di Venesia tahun 1481, 1482, 1489, dan 1500 Masehi. Karya-karyanya yang diterbitkan pada abad ke-16 Masehi di Napoli, Bologna, dan Strasbourg, dan di awal abad ke-17 Masehi di Lenewa. Kemudian mahasiswa Kristen di Universitas Islam. Mahasiswa-mahasiswa Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahan berada di Toledo. Nah, setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas. Nah, di akhir periode pertengahan Eropa, berdiri 18 universitas dan diajarkan ilmu yang mereka peroleh di universitas-universitas Islam. Selanjutnya ada kebangkitan Eropa. Nah, kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia. Nah, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Rasionalisme pada abad ke-17 Masehi.
dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.